berobat, dia kasih obat dia dokter, pergi ke rumah sakit. Bulan pertama nih obatnya, bulan kedua nih obatnya, bulan ketiga akhirnya kan ada obatnya, mau keempat lagi berobat nih, ada kejadian baru, dia dibully lagi, Di sekolah. ditendang sekolah. Di ruang tamu sebuah rumah sederhana di Perumahan Kesadaran Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru, suasana duka masih begitu pekat. Akmal dan Deswita, pasangan yang baru saja kehilangan putra mereka, yakni MA atau yang akrab disapa Rohit, berusaha tegar menghadapi kenyataan yang sulit mereka terima. Anak mereka meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan di sekolahnya. Akmal, ayah sambung Rohit, menuturkan bahwa kekerasan yang dialami anaknya bukan terjadi sekali dan bukan dilakukan oleh satu orang. Ada beberapa orang, ujarnya lirih kepada Tribun Pekanbaru.com Senin 24 November 2025. Peristiwa pertama terjadi pada September lalu. Rohit, siswa kelas 6 SD itu, sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami gangguan pada jantung dan paru, diduga akibat pukulan keras di bagian dada. Sejak saat itu Rohit berubah dari anak yang ceria dan ramah menjadi pendiam dan terlihat jauh lebih rapuh. Meski kesehatannya belum pulih sepenuhnya, Rohit kembali ke sekolah. Ia lahir prematur dan memiliki minus mata hingga 7, namun ia tetap memaksa belajar seperti biasa. Di hari-hari awal sekolah pasca perawatan, ia kembali menjadi sasaran perundungan. Saat belajar kelompok di pekarangan sekolah, ia kembali disakiti, kakinya terluka, sakit lamanya kambuh. Sejak kejadian itu, Rohit makin sering diam. Ia menolak minum obat, menolak berangkat sekolah, namun tak pernah menceritakan apapun. Bahkan ketika ia pulang dengan berjalan kaki karena sepedanya dipakai oleh teman yang sering mengganggunya, semua ia simpan sendiri, seakan tak ingin membebani siapapun. Pada Minggu dini hari 23 November 2025, Rohit ditemukan tak bernyawa di ruang tengah rumahnya. Akmal baru pulang dari kegiatan perumahan saat ia mencoba membangunkan Rohit, namun tubuh kecil itu sudah dingin. Meski sempat dibawa ke rumah sakit PMC, nyawa Rohit tidak tertolong. Di mata orang tuanya, Rohit adalah anak yang penuh cita-cita dan perhatian. Ia ingin menjadi ustadz. Ia menolak memakai celana pendek karena ingin tampil sopan seperti seorang calon ustadz. Ia rajin beribadah, tak pernah absen sholat Jumat, dan sering bangun lebih dulu dari semua orang di rumah untuk berangkat ke masjid. Sebelum kepergiannya, ia sempat berkata ingin masuk pesantren, ingin membahagiakan ayah dan bundanya. Kepergian Rohit menyisakan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi publik Pekanbaru tentang bahaya perundungan di sekolah. Akmal sudah memaafkan para pelaku. Salah satu orang tua terduga pelaku sudah datang menyampaikan duka. Saat dipertemukan di sekolah, kedua keluarga terduga pelaku sudah menyatakan permohonan maaf. Saya sudah ikhlas, kata Akmal lirih. Mungkin itu sudah ketetapan Allah untuk anak kami. Meski ikhlas, satu harapan terus ia ulang. Tidak ada lagi Rohit berikutnya. Tidak ada lagi anak yang pulang dari sekolah dengan luka di badan dan hati, lalu memilih diam sampai dunia terlambat mengerti bahwa ia sedang meminta tolong. Bisa diceritakan nggak Pak seperti apa keseharian anak Bapak ini biasanya sehari-hari ini Pak? Aktivitasnya sehari-hari. Dia gaul makan kalau sini, nggak ada masalah, ke masjid sering, sampai Garin kenal sama dia. Garin pula ada punya anak ya kan, main sama dia. Sampai dalam masjid ya, ini dapat dia kadang-kadang Jumat berkas ini kan, bawa pulang. Dan dia pergi sekolah itu Bapak antar atau seperti apa Pak? Karena dulu diantar, ada tetangga sini kasih sepeda, sepeda senang dia kan ke sepeda dari sekolah selama jalan. Naik sepeda. Berarti Sepeda. dari rumah ke sekolah itu Naik sekitar sepeda dia. 2 kilometer Pak. Heeh. Gimana ceritanya Pak? Pas kejadian itu hari
Kamis atau Jumat ya? Yang kejadian mana? Yang di sekolah. Yang kejadian pertama. Nah, Itu udah lama lah. sudah lama. Oh, sudah beberapa kali berarti Pak. Ya kita sering dibully juga. Mm-mm. Tapi adik kita ini tidak buat masalah, diam kan aja dia. Biar orang suka pendiam. Ya biar kita ditinju dia, dengan dia sendiri merasa sakit kan, ditahan, didendamnya dia kan, dipendamnya. Dia nak mau cerita sama ibaratnya kemarin tu aja awal kena tinju tuh. Seminggu depan baru dibilang Rohit ditinju dah ada sesak. Oh, dadanya. Sesak dia kemarin tuh. Oh, sempat dadanya ditinju. Baru kami besoknya buat puskesmas, berobatlah itu sakit mah kata dokter tuh. Kami nak menceritakan dia masalah tinjuan ini. Dan tuh saya sakit kerja, sakit juga perut saya, sampai saya operasi buntung. Oh, Bapak operasi ya? Anak ni dah kejadian ni, bawalah dua anak-anak ni dibawa ke rumah mama. Kita yang cewek ni dua ni sama yang kejadian yang almarhum ni. Rupanya di rumah mama dia sesak kali. Dua adik lah puskesmas. Sesaknya minta kerujukan rumah sakit yang kita atensi juga ni. Geluh nangis orang rumah, dok suami saya masih operasi dia. Oh iya operasi bu, dimajukan bulannya, tanggalnya tanggal sekian. Ada keluar kita 2 hari 3 hari itu masuk rumah sakit. Saya masih jahitan nih, saya lantar rumah sakit lagi. Kenapa sesak napasnya? Sesak napasnya nih. Dicek lah di laboratorium kamera apa namanya? Iya, dicek. Kan Di rongsen atau di ronsen betul apa kan? Paru-paru bocor bu, paru-parunya bocor nih pak, ya kan? Paru-paru. Iya, paru ini ya kayak gembung kayak bala lari itu kan? Saya nengok anak saya di layar kaca tuh, pas napas ini, guru. Lepas dia ini, dia kenapa di sini tuh? Ya kan? Dicek lagi ada pendarahan di jantung dada nih. Itu Ini kapan bekas tuh Pak? pukul, Itu kapan tuh? September atau baru-baru? Obatnya tambah bulanan lah, sebulan. Pertama suntik, kedua suntik, ketiga suntik, terakhir suntik di depan tadi baru selesai proses obatannya. Yang terakhirnya lah baru ada. Terus sekolah lagi. Hah? Dia sekolah terus tuh. Dah anggaran ini bu, udah bisa sekolah. Udah, tapi jangan sampai dia capek takut dia bangkit lagi. Ini dari awalnya pak ya, di ronsen tuh coba ada dengan obat. Dengan obat akhirnya bagus. Pas jantung saya tuh, ini bu, jantung bocor, paru-paru ini buka juga nih bu ya kan? Ini bekas pukulan bu. Iya dok, kami nak cerita dari kamu. Ini kan nak cerita kan, hanya obat dan dada sakit. Tahu dokter? Iya dok, baru kami ngaku. Baru dia ngaku. Kita ngaku, iya dok sama dokter. Ini begini nih, caranya ini kami ronsen. Cobalah kami minum obat. Bulan pertama memang obat yang mungkin bagus. Siap dia segini, dicek lagi dia. Ini bu, paru-parunya nyatu lagi. Akhir bagus obat ya bu. Bagus obatnya gimana nih dok? Ini ya bu, tidak perlu dioperasi. Operasi ini ada akibatnya ya kan, anak tidak bisa tuntas kejemuran, dia masih kecil juga kan. Dengan obat ini kan bagus. Obatnya sampai dia gemuk, tak oksigen lagi, tak infus lagi. Berobat dia kasih obat dia dokter, pergi ke rumah sakit. Bulan pertama ni obatnya, bulan kedua ni obatnya, bulan ketiga kira kan ada obatnya, mau keempat lagi. Berobat ni ada kejadian baru. Dia dibully lagi Di sekolah. Kejadiannya di dalam sekolah. di dalam sekolah. Waktu dia kerja kelompok. Yang tidur ni dia memang di luar sekolah. Kelompok ni nangis dia. Ketahuan tetangga sebelah, tetangga kita dari ni. Tiba rumah dia. Ngapain? Enggak ada pun. Orang mama kan bunda.
Besok tanya lagi bunda, kenapa Ed? Nah, nangis dia. Rohit ditendang kawan yang orang lain, bukan orang yang pertama. Oh, beda. Beda orang lain. Beda orang. Yang pertama dia kena jantung sama parunya. Lain. Yang pertama. Yang pertama itu kejadiannya di luar sekolah. Di sekolah. Yang kedua Kedua ini di waktu belajar kelompok. Apanya yang kena Pak? Yang kedua, pembulian yang kedua ini. Itu kejadian itu banyak katanya, ada orang mati, ada pala, yang anaknya muridnya yang apa namanya satu lagi nih, Berarti nggak yang satu tahu. orang. Berarti nggak satu orang. yang pelaku nggak ngaku kan, yang apa satu lagi nih, yang kerja kelompoknya tahu nih, katanya tendang hanya kaki. Terus memang dia mati lumpuh separuh di bawah. Informasi yang beredar juga kepalanya ada benturan. Bukan Pak ya? Bukan anak kita. Ada pelaku juga yang kena juga gitu. Sampai biru di leher dia. Terus setelah pulang sekolah dia diam, ditanya bundanya, dia nangis. Pertama diam dia. Yang pertama pulang sekolah tuh yang tahu tetangga. Nangis sepuluh Pak. Dan besok ditanya lagi kapan. Gitu Rohit mau sekolah lagi. Kayak itu dia duduk sini makan nak mau, minum obat pertama nak mau ya, sampai obat itu diserahkan dia. Nggak mau makan Pak. Mau makan, tetap saudara lah dari keluarga orang rumah, diobati diurut, gerakan kaki itu sampai gerakannya. Rohit begini apa? Tanya susu, tapi dia telah susu besar untuk dia. Sampai buat batuk, dia batuk-batuk, beli obat batuk yang mahal ratusan kan, mau dia minum, makan cuma nak mau dia, ada mau dia terus nunduk terus dia rusak nafsu batuk meludah tuh. Itu kejadiannya hari Jumat ya Pak? Hari Kamis. Kejadian Yang pembulian terakhir. seminggu dari sakit itu ya, dia makan tuh dia elektis Pak, cepat terusnya. Nggak mau makan, besok dia nggak bisa gerak kaki. Itu baring aja Pak. Duduk terbaring duduk kayak gitu. Terus dia nggak mau cerita kejadian itu Pak? Nggak mau dah. Tetangga yang bercerita. Tetangga yang menceritakan ke keluarga Bapak. Iya pasti dia yang cerita tetangga ini sudah almarhum nggak ada dia nangis kemarin tapi berapa tahun juga. Terus setelah kondisinya seperti itu Pak, sempat kita bawa ke rumah sakit atau gimana? Puskesmas. Oh, ke puskesmas. Sakit puskesmas sekali itu obat, bisa ada obatnya. Obat. Pergi kita ada batuk, kata saudaranya beli buat batuknya. Bisa masuk dari dokter juga ya. Ada obatnya tuh ratusan ya kan. Minum susu mau sih pas ya, pas hari Jumatnya tuh ya baring aja hari Jumat Ya, Sabtu. Nah, jadi kalau Ramadan kan dia baring ya sampai dia jam 9 malam sempat dia bisa duduk bergerak. Itu saya baru pulang tuh, jam 9 malam baru pulang. Kata bundanya sorenya dia dimandikan, minta mandi. hari Sabtu Sore. Dia minta dimandikan. Dilakukan lah, dia kan biasa bergerak lagi, kaki yang mau dimatikan, dia dimandikan, dia dilap semua badannya. Minta sampaikan dia, dah tolong mintarkan gitar, tikar. Kenapa nenek kan dah lama meninggal, nenek dia di kampung kan. Nanti rame dah, sebut dia. Tuh nenek tiba dah, asal ngucap kalau hasilnya. Pulang saya 9. Apa kalau bunda lagi ngosok, banyak pakaian gosok kan. Duduk dia, tuh Rohit bisa duduk dah. Saya di kamar keluar kan, tuh bisa duduk deh. Dah, bunda menggosok sampai jam 11 atau 12 anggaran bunda. Anggar 5 menit atau 10 menit orang tua bertidur bundanya kan. Saya jam 1 pulang.
Dari luar Pak. Dari luar ada acara perumahan nih. Oke. Acara dari kita kan kita tugas perumahannya kita yang ngapain. Saya bawa kue. Lewat pintu samping. Di depan memang dikunci kan kalau malam. Rohit, ini ayah bawa kue untuk Rohit. Tak bergerak juga dia. Duduk saya, pegang dia kakinya. Kok dingin. Rohit, ini ayah bawa kue Hit. Jam 1 itu Pak. Jam 1. Nggak gerak juga kedua kali. Saya taruh sampai saya kue untuk dia tuh. Saya pegang seluruh badan. Udah lemas semuanya. Cuma jantung panas juga budak kan. Terdengar suara ada melepaskan apa dia kan. Rohit. Tiga kali. Rohit, udah bangun juga. Panggil orang tua. Dek. Kaget. Apa bang? Rohit bergerak lagi nih ya. Makin bilang gitu lari cepat. Nampak kita dari pintu kunci kan. Anak baru bocil di depan. Kagetlah anak kedua dia. Hit. Kenapa nih bangun Hit? Kalau muda keluarga dengan tetangga sini saya lari keluar. Tetangga sini bantu ke mobil antar ke PMC. Tiba PMC bisa pakai alat-alatnya ini keluar kertas tuh. Kata dokter tuh sebelum itu, Pak maaf ya Pak, di 100% anak bapak nggak ada lagi. Pas keluar kertas tuh, Pak anak bapak udah meninggal. Itu terakhir jadi. Anak pertama Pak ya. Anak pertama, satu-satunya laki-laki. Satu-satunya laki-laki. Dan dia luar biasa, anak baik dan suka ke masjid. Dengan warga dia ramah. Dan dia anak yang patuh juga Pak. Kawannya minjem sepeda dikasihkan aja dia. Kadang kawan juga bikin baik dia kawannya ke sepeda red udah makan. Belum bagi dua sama kawannya. Ada kawannya akak sini. Ada tahu sakit sini dibuatnya kan dapat Mekah. Rohit nak saya gerak ikan berbadan. Rohit belum makan nih. Nak mau udah disuapin kawannya. Udah tuh sekali suap. Kawannya makan lagi. Pak, pasca kejadian almarhum sudah dimakamkan dan mudah-mudahan dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah. Apa nih Pak mungkin harapan kita setelah menjalani mediasi juga di sekolah nih, Pak? Apa harapan kita dengan kondisi ini nih, Pak? Dengan keluarga kami ini kan, kami dengan pelaku yang pertama, kedua, kami udah ikhlas. Biar tenang almarhum Rohit di alam sana. Kami hanya menyampaikan seluruh sekolah cukup kejadian ini hanya kita. Rohit yang ini, jangan ada Rohit kedua. Ini suatu pelajaran. Semoga sekolah yang lain-lain pun lebih bagus. Gak ada yang kejadian anak begitu. Tidak ada bully-bully Gak lagi. ada bully-bully lagi. Itu sampai dari kami. Kami dengan orang semua di kelas. Memang dari kecil Rohit ini memang orangnya pendiam atau gimana, Pak? Sebelum dia sakit. Rohitnya dari kecil memang dia ada kekurangan juga. Dia matanya nggak ngapa. Oh gitu, Pak. Dia udah besar ini kan tahu ya dia min 7,5. Pakai kacamata. Dia tuh pernah juga kali kacamata, kali dia pecah kacamata ke kawannya. Tapi kawan tuh dia tanggung jawab dibelikan lagi. Kacamata juga biar kita biasa dibeli kawannya bagus lagi. Ngomong dari resep dokter. Coba lah makin itu kan dia minus makin nambah. Sempat nih kena almarhum nggak ada lagi, kami nak pergi ke rumah sakit. Rumah sakit Sapira. Ini dek, kacamata di mana dek? Di mesin lah. Sapira, masuk Sapira. Jadi kita antar rumah tetangga. Adik saudara lah kan. Pergi sana. Juga resep mata ya lah. Hari Senin ini kacamatanya siap. Wah, nggak ada gimana lagi kacamata atau apa. Bapak kerjanya apa, Pak? Kita bangunan. Sabutan lah namanya kan. Kalau bangunan ada orang pasang listrik, bangunlah, alhamdulillah. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja. Mungkin himbauannya nih, Pak.
kepada orang tua dengan kejadian ini nih Pak? Apa nih mungkin dari pengalaman Bapak yang sudah menjadi anaknya menjadi korban bully dan sudah mengikhlaskan kepergian dari Rohit? Apa himbauan kita nih Pak kepada para orang tua khususnya di Riau dan khususnya di Pekanbaru nih Pak? Apa yang harus dilakukan orang tua biar kejadian ini tidak terjadi lagi Pak? Ya, ini kan sudah terbukti anak kita kayak gini. Ini kan sebuah pelajaran bagi anaknya pelaku. Semoga anak itu lebih baik, jangan sampai terulang lagi. Kata orang hari kita bilang ini, anak ini kalau jadi sekolah ini kan dikeluarkan. Kasian juga kita. Mungkin Rohit ingin tenang. Rohit kan selama ini anak kita dipukulin diam aja, dia nggak mau ungkit. Iya. Dia ingin tenang sama udah ayahnya. Kita satu ya, sama dengan wilayah. Kemarin dia sampai ke kasian bunda dengan ayah, kasian bunda di toko ayah. Kita sering ribut-ribut orang rumah kan, sering tidak main tangan, suara aja. Dia dengar suara aja. Rohit ini kita ngapa bunda gini. Dengar suara itu dia diam, dia merasakan. Dia sekolah tuh ibarat kawan dia ini, sering diganggu dia, pindah ke kawan lain dia tidak mau dia. Kawannya kerap sayang dia lebih sayang pada kawan dulu. Dia tidak mau diusir. Makanya sholat itu karena dia garim anaknya ada baik sama dia. Pas sekolah di masjid juga terus ke kawan dia. Kadang jemput sini, Rohit main yuk, apa sana yuk, main lapangan dia. Kadang main di masjid, langsung dibawa baju sholatnya, main langsung sholatnya. Sholat baru pulang makan. Pak, orang tua dari dua pelaku itu sudah berjumpa dengan Bapak, sudah berkunjung ke rumah Bapak nggak? Orang pertama udah datang sekolah udah jumpa juga jalan, udah ada sapa-sapa. Kemarin hari pertama datang dia yang pertama. Yang kedua ini belum tahu orang tuanya, di sekolah tadi jumpa. Udah saling Sudah jumpa tadi di sekolah. udah jumpa, saling minta maaf. Dan ya kami minta maaf juga Ibu. Semoga anak Ibu lebih baik jadi bisa menjawab. Ikhlas Bapak dengan kepergian Rohit. Insya Allah ikhlas. Bapak, makasih Pak Akmal. Mudah-mudahan Rohit ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Baik, Tribuners, itulah tadi obrolan kami dengan orang tua dari almarhum Rohit yang menjadi korban bully di salah satu SD di Kota Pekanbaru. Semoga keluarga Rohit diberikan kesabaran dan sebagaimana penjelasan dari Bapak Rohit tadi, dia sudah ikhlas semuanya dan berharap tidak ada lagi bully-bully ataupun korban-korban Rohit berikutnya di Kota Pekanbaru. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.